Desanya di sisi lain juga kita mendorong penguatan SDM-nya. Tadi Pak Ketua Pengelolanya sudah mengatakan agak khawatir nih jangan sampai banyak wisatawan datang, masyarakatnya kaget. Akhirnya tidak ada kenyamanan yang dirasakan oleh wisatawan kita. Jadi dua hal itu harus kita dorong secara bersama-sama atau secara beriringan gitu. Nah, di tempat lain juga ada masalah konektivitas misalnya, aksesibilitas misalnya, itu juga masih menjadi tantangan kita dan ini perlu koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut antar berbagai kementerian dan lembaga di pusat, termasuk juga penguatan dengan pemerintah daerah untuk bisa pemerintah daerah juga melihat dan sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Jadi susunya nih karena ini bahkan kadang 4 kali malam juga dikasih susu sama Mas Yukis. Iya, minum 1 liter. Iya. Bareng-bareng. Oke. Ini nggak ada baunya. Semua. Saya temenin Bu. Punya Bu Wawen ditambahin Mas Ri. Ngejok. Sakit malah penyembuh sakit tuh. Pak Angin. Nambah lagi Bu. Oh iya benar brand. Iya. Dari BOP dulu ada pelatihan SOP. SOP termasuk SOP pemerahan kambing. Bengi loh kan. Pegunungan Menoreh ini merupakan kekayaan serta sumber utama dari mata pencaharian warga di desa Panarjo maupun Kecamatan Galis. Bisa dibagaikan Ibu, mohon izin. Kami merasa bangga karena ini kesempatan pertama kali kita untuk menyambut tamu besar seperti ini. Ini namanya kesenian apa? Ini Incling Langensari dari Desa Panarjo. Emang kesenian Asli dari Desa Panarjo. Tadi sempat ngasih kenang-kenangan juga, itu apa? Ya, itu namanya selendang yang berukir batik dan itu buatan asli dari desa sini. Itu namanya Mindo Colo. Mindo Colo itu artinya apa? Kalau Mindo itu kambing, kalau Colo itu perbukitan seperti itu. Mbak, Jelaskan tentang desa Panarjo. Selaku penggiat seni ya, harapannya sama Bu Wamen apa? Ya, untuk Ibu Wamen, kami berharap semoga kesenian ini tetap bisa terus dilestarikan, diberi wadah agar para seniman kecil seperti kita ini diberi kesempatan untuk bisa tampil di kesempatan yang lainnya. Ini juga menggunakan konsep PGCE kita Bu, blueprint dan circular ekonomi kita itu menggunakan kertasnya untuk membuat motifnya. Jadi kita mengandalkan bahan baku yang tersedia, bahan baku. Jadi ada berapa banyak pengrajin batik di sini? Di satu lokasi Bu, sudah ibu-ibunya juga. Dan ini dawet goreng Ibu, makanan khas dari sini. Biasanya juga kita Menoreh juga. Ada Ibu? Kambing ya Bu? Iya, kambing. Ada tahu goreng, kemudian bawang goreng. Kuahnya manis apa manis? Iya. Kalau yang ini masih Dawet goreng. Oh, dawet goreng. Manis tapi pakai sambal. Boleh dipakai Bu, sama ikan. Unik Bu pokoknya Bu. Sudah tersedia Bu. Oh, ini Ada minum Bu. Tinggal sambal.
Jadi rame-rame Bu. Saya penasaran nih teman-teman Bali yang selalu makan pedas. Ini ada gulanya. Pedas manis. Ganyong terus? Ya, pelengkapnya ada timun, tahu dibacem terus digoreng, terus apa itu tauge sama bawang merah digoreng dan sama sambal pakai kuah. Wah, dari apa ini Bu? Regen. Asli dari Regen. Jadi ini makanan khas ini ya Pak ya? Iya, mas. Kalau rasanya campur-campur itu emang enggak? Pedas manis. Banyak yang suka ya Bu? Iya banyak. Iya. Kalau pesanan-pesanan banyak? Iya. Bisa pesen. Bu, untuk proses masaknya berapa lama Bu? Ya agak lama. Berapa jam? Berapa jam atau berapa menit kira-kira? Setengah jam, 30 menit. Karena ini apa cendolnya direndam sampai dingin. Ya. Memang harus sampai dingin ya? Iya. Ini juga menggunakan konsep PGCE kita Bu, blueprint dan circular ekonomi kita itu menggunakan kertasnya untuk membuat motifnya. Jadi kita mengandalkan bahan baku yang tersedia, bahan baku. Jadi ada berapa banyak pengrajin batik di sini? Di satu lokasi Bu, sudah ibu-ibunya juga. Dan ini dawet goreng Ibu, makanan khas dari sini. Dia juga kita mengolah juga. Tentu hal seperti ini membutuhkan promosi yang masif ya, pastinya promosi-promosi seperti ini terus untuk kita dorong bagaimana mengenalkan desa wisata, termasuk juga bagaimana mempublikasikan potensinya. Di sisi itu kita mempromosikan potensinya, mengenalkan desanya, di sisi lain juga kita mendorong penguatan SDM-nya. Tadi Pak Ketua Pengelolanya sudah mengatakan agak khawatir nih jangan sampai banyak wisatawan datang, masyarakatnya kaget. Akhirnya tidak ada kenyamanan yang dirasakan oleh wisatawan kita. Jadi dua hal itu harus kita dorong secara bersama-sama atau secara beriringan gitu. Nah, di tempat lain juga ada masalah konektivitas misalnya, aksesibilitas misalnya, itu juga masih menjadi tantangan kita dan ini perlu koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut antar berbagai kementerian dan lembaga di pusat, termasuk juga penguatan dengan pemerintah daerah untuk bisa pemerintah daerah juga melihat dan sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Sedangkan warganya itu hanya sekitar kambing kali kesini menjadi salah satu edukasi Kambing kali geseng adalah kambing pada awalnya pemerintah Republik Indonesia mendatangkan kambing dan Hari ke Indonesia distilangkan kali geseng yang Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.